Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan membahas sebuah seri anime yang berjudul Ranking of Kings. Bercerita tentang seorang pangeran yang bertubuh kecil, yang tuli dan juga bisu. Dia selalu dibully dan dihina oleh rakyatnya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang anak yang sedang menangis di pangkuan ibunya. Scene lalu berganti beberapa tahun kemudian. Terlihat ada seorang bocah yang keluar dari istana. Bocah itu bernama Pangeran Bocchi. Pangeran Bocchi memiliki tubuh yang sangat kecil. Di saat bermain sendirian, Pangeran Bocchi tiba-tiba bertemu dengan sesosok bayangan yang bisa berbicara. Bayangan itu bernama Kage. Kage pun hendak merampok Pangeran Bocchi. Tetapi Kage pun sadar kalau Pangeran Bocchi seorang yang tuli dan bisu. Tapi anehnya Bocchi mengerti semua yang dikatakan Kage. Namun hal itu tidak mengurungkan niatan Kage untuk merampok Pangeran Bocchi. Dengan polosnya pangeran pun memberikan semua pakaiannya kepada Kage. Kage pun berkata kepada Pangeran Bocchi untuk datang lagi besok. Pangeran Bocchi pun hanya tersenyum dan segera kembali ke istana. Namun di perjalanan menuju istana, Pangeran Bocchi ditertawai oleh rakyatnya sendiri karena berjalan hanya memakai celana dalam saja. Keesokan harinya Pangeran Bocchi kembali menemui Kage, sembari memakai pakaian bagus untuk diberikan kepada Kage. Namun hal tersebut membuat Kage bingung karena Pangeran Bocchi terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya Pangeran Bocchi pun kembali menemui Kage di tempat biasa. Kage pun semakin bingung melihat Pangeran Bocchi yang sangat senang ketika dirampok oleh dirinya. Kemudian Pangeran Bocchi pun bercerita dari mana dia berasal. Lalu Pangeran Bocchi pun berkata kalau dia ingin menjadi raja terhebat di dunia. Tapi Kage malah mentertawainya. Ketika Pangeran Bocchi pulang, tanpa dia sadari, Kage mengikuti Pangeran Bocchi. Ketika di perjalanan pulang, Kage pun melihat Pangeran Bocchi ditertawai oleh rakyatnya sendiri. Sesampainya di istana, Pangeran Bocchi langsung dimarahi oleh ibu tirinya sendiri yang bernama Ratu Hailing. Ratu Hailing sangat marah karena melihat Pangeran Bocchi selalu pulang dalam keadaan telanjang. Dia pun lalu menyuruh Domas menangkap perampok yang selalu merampok Pangeran Bocchi. Kage pun mengikuti Pangeran Bocchi sampai ke kamarnya. Lalu Kage pun melihat Pangeran Bocchi yang sedang menangis. Di saat ingin mengikuti Pangeran Bocchi, tiba-tiba Kage pun dihadang oleh seorang pria yang bernama Bebin. Bebin pun tahu kalau Kage berasal dari klan bayangan, yang mana klan itu terkenal sebagai pembunuh. Di sisi lain Pangeran Bocchi pun menghadap sang ayah, yaitu Raja Boss. Kemudian kita diajak flashback ke beberapa tahun sebelumnya, ketika sebuah desa sedang diserang oleh para monster yang sangat ganas. Di saat itu datanglah seorang raksasa kuat yang berasal dari antah berantah. Raksasa itu pun menghabisi semua monster sendirian. Raksasa itu bernama Raja Boss. Kembali di saat sekarang, terlihat Raja Boss yang sedang sakit-sakitan. Walaupun sedang sakit, Raja Boss tetap mengkhawatirkan Pangeran Bocchi karena tubuhnya yang lemah. Sementara itu di sisi lain terlihat Kage yang dikejar oleh Bebin. Bebin pun bertanya kenapa dia berada di kerajaan Boss. Beruntungnya Kage berhasil lolos dari Bebin. Lalu Bebin pun memerintahkan semua ular-ularnya untuk mengejar Kage. Di lain sisi kita melihat Domas yang sedang melatih Pangeran Bocchi. Namun dia sangat kesal ketika melihat tingkah Pangeran Bocchi. Lalu Pangeran Daida mendatangi mereka. Pangeran Daida adalah adik tiri Pangeran Bocchi. Dia lalu menantang Pangeran Bocchi untuk berlatih tanding bersamanya. Namun Domas berkata kalau Pangeran Bocchi belum bisa bertarung. Mendengar itu Pangeran Daida malah menantang Domas untuk bertarung dengannya. Tak punya pilihan, Domas pun menyetujuinya. Dengan sekuat tenaga Pangeran Daida menyerangnya dengan bertubi-tubi. Tapi apa daya, Domas pun berhasil mengalahkan Pangeran Daida. Pangeran pun sangat marah atas kekalahan itu. Tiba-tiba Pangeran Bocchi pun langsung menantang sang adik. Kejadian tersebut langsung dilihat oleh seluruh penghuni istana tersebut. Kage yang mendengar itu pun langsung menonton mereka. Terlihat semua orang menunggu mereka bertarung. Tanpa banyak basa-basi Pangeran Daida pun langsung menyerang Pangeran Bocchi. Namun tanpa diduga Pangeran Bocchi mampu menghindari semua serangan dari Pangeran Daida. Dia bahkan bisa menyerang balik Pangeran Daida, walau pukulannya sangat lemah. Hal itu sangat mengejutkan semua orang. Kemudian kita dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Di kerajaan Bo terlihat klan bayangan yang sedang dibantai oleh para prajurit, hingga hanya menyisakan Kage bersama sang ibu. Mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun mereka tetap saja ditemukan. Sang ibu pun lalu meminta Kage untuk berlari terlebih dahulu, karena sang ibu ingin melawan mereka semua. Namun apa daya, sang ibu tidak dapat menghadapi mereka semua. Di lain sisi Kage masih dikejar oleh beberapa prajurit, hingga mereka bertemu dengan seorang bangsawan.
Lalu sang putri pun menunjukkan di mana Kage pergi. Tapi sebenarnya sang putri menyembunyikan Kage di dalam bonekanya. Dia pun hampir ketahuan ketika Kage menangis karena ibunya sudah mati. Beruntungnya sang putri berpura-pura menangis untuk mengelabuhi mereka semua. Setelah itu pengawal sang putri memerintahkan Kage untuk pergi dari tempat ini dan mencari kerajaan yang aman bagi dirinya. Sejak saat itu Kage pun memulai petualangannya sendiri. Keadaan Kage pun sangat memprihatinkan. Kage pun teringat di saat sang ibu memberikan hadiah kepadanya. Kage pun hendak menukarkan mainan itu dengan sebuah apel, namun si penjual pun menolaknya. Karena tak punya pilihan, Kage pun mencuri buah apel tersebut. Sialnya, Kage tertangkap dan dihajar sampai babak belur. Di tengah kesedihannya, datanglah seorang pria yang memberikan Kage makanan sisa. Pria itu pun mengajak Kage untuk tinggal dan bekerja di rumahnya. Namun pria tersebut hanya memberikan makanan sisa kepada Kage, sementara dirinya memakan makanan yang sangat enak. Suatu saat pria itu pun mempunyai ide menyuruh Kage untuk merampok. Namun Kage hanya diberikan 1 keping emas dari sekian banyak ia merampok. Hingga suatu malam pria itu menemukan poster buronan. Sementara Kage yang sedang tertidur tiba-tiba bangun. Ia dikagetkan dengan suara dobrakan pintu. Ternyata para pasukan kerajaan yang datang untuk menangkap Kage. Namun Kage berhasil melarikan diri. Dan ternyata pria itu yang telah membocorkan keberadaan Kage ke pihak kerajaan. Kendati demikian Kage masih ingin tinggal bersama pria itu. Namun pria itu mengusir Kage. Tapi Kage tetap saja mengikuti pria tersebut sampai ke sebuah bar. Pria itu pun berkelahi sampai sebuah pisau menusuk dadanya dan mati. Kage melihat itu pun sangat bersedih. Mulai saat itu Kage pun menjadi seorang perampok. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Pangeran Bocchi. Kita kembali ke masa sekarang. Terlihat Pangeran Daida yang kesal karena semua serangannya berhasil dihindari oleh Pangeran Bocchi. Tapi anehnya semua orang malah menganggap Pangeran Bocchi sebagai pengecut karena hanya bisa menghindar. Doma selalu berbicara kepada Pangeran Bocchi. Dan tanpa diduga setelah itu Pangeran Bocchi tidak lagi menghindar dari serangan Pangeran Daida. Dia hanya bisa pasrah dari serangan Pangeran Daida. Kage melihat itu pun sangat sedih melihat Pangeran Bocchi yang sekarat. Tapi beruntungnya salah satu pengawal sang raja yang bernama Apeas menghentikan pertarungan itu. Pangeran Daida akhirnya memenangkan pertarungannya. Setelah pertarungan itu, terlihat Pangeran Daida berdiri di depan cermin ajaib. Di lain sisi kita bisa melihat Pangeran Bocchi yang tergeletak tak berdaya. Di saat-saat itu Pangeran Bocchi mengingat orang-orang yang menghinanya dan juga Domas yang sebelumnya berkata, kalau gaya bertarung Pangeran Bocchi tidak seperti seorang raja. Dengan sekuat tenaga Pangeran Bocchi berusaha untuk bangun dari tempat tidurnya. Sembari menangis dia coba untuk mengangkat pedang yang ada di kamarnya. Walau sudah mengerahkan semua tenaganya tetap saja Pangeran Bocchi tidak dapat mengangkat pedang itu. Kage yang melihat itu berusaha menghiburnya. Dia mengatakan sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan Pangeran Bocchi. Tapi dengan polosnya Pangeran Bocchi malah menawarkan barang yang ada di kamarnya. Kage pun berkata dia tidak akan mengambil apa-apa lagi darinya. Dan dia mengatakan dia akan selalu berada di sisi Pangeran Bocchi walau apapun yang terjadi padanya. Mengetahui itu Pangeran Bocchi pun hanya bisa menangis bahagia. Di saat sedang tertidur tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke kamar Pangeran Bocchi. Kemudian orang itu menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Pangeran Bocchi. Sementara Kage yang sedang berjalan di sekitar istana tiba-tiba dihadang oleh Bebin bersama ular-ularnya. Keesokan harinya terlihat semua anggota kerajaan yang sedang berkumpul. Hal itu dikarenakan sang raja yang baru meninggal. Di saat surat wasiat dibacakan semua orang pun terkaget karena yang dinobatkan sebagai raja adalah Pangeran Bocchi. Namun mereka lebih dikagetkan lagi ketika sesosok iblis keluar dari mulut sang raja. Monster itu pun menunjuk Pangeran Bocchi dan menertawainya. Setelah itu dia menghilang begitu saja. Tak lama berselang kita melihat Pangeran Daida yang sangat marah. Ia pun berkata kepada cermin ajaibnya. Namun cermin ajaib berkata kalau dia akan menjadi raja sesuai rencananya. Pada hari itu semua orang pun berkumpul untuk menyaksikan penobatan Pangeran Bocchi menjadi raja baru mereka. Namun secara mengagetkan sang penasehat kerajaan itu mengumumkan bahwa yang menjadi raja menggantikan Raja Bos adalah Pangeran Daida. Ternyata pada malam sebelumnya Ratu Hailing lah yang menggugat surat wasiat sang raja. Dia berkata kalau Pangeran Bocchi masih belum layak menjadi raja. Lalu Ratu Hailing pun melakukan pemungutan suara dengan ke-6 pengawat pribadinya untuk menentukan siapa yang menjadi raja baru. Secara mengejutkan sebagian besar memilih Pangeran Daida sebagai raja baru. Saat melihat sang adik menjadi raja, Pangeran Bocchi pun terlihat sangat sedih. Dia hanya bisa menangis dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Kage yang dikurung di penjara. Dia berusaha untuk melepaskan diri.
Namun lagi-lagi Bebin berhasil menangkap dirinya. Bebin pun kembali bertanya, siapa yang menyuruh Kage dan siapa yang ingin dibunuh? Tapi Kage hanya berkata dia tidak ingin membunuh dan hanya ingin menjaga Pangeran Bocchi dari tempat itu. Mengetahui itu Bebin pun langsung menemui Pangeran Bocchi, bahwa Kage sudah pergi dan tak akan datang lagi. Hal itu membuat Pangeran Bocchi bersedih. Tak lama berselang Pangeran Daida memanggil Bebin. Dia lalu mengatakan ingin menjadi raja terkuat di atas raja-raja. Untuk mewujudkan impian itu, dia ingin menyingkirkan semua yang mengancam dirinya. Ia lalu menyuruh Bebin untuk menyingkirkan Sandeo dan Apeas yang tidak mendukungnya. Bebin pun terkejut mendengarnya. Bebin pun berpikir kalau ide itu berasal dari cermin ajaib yang berada di kamarnya. Sementara itu terlihat Pangeran Bocchi yang sedang mencari Kage di semua tempat di istana, hingga dia sampai di tempat ular raksasa Mitsuma berada. Pangeran Bocchi pun menanyakan keberadaan Kage ke ulat Mitsuma. Awalnya dia tidak mau memberitahukannya, namun ketika melihat Pangeran Bocchi yang sangat bersedih dan hutang budinya kepada Pangeran Bocchi, Mitsuma mengatakan kalau Kage baik-baik saja. Dia pun mengatakan kalau Kage sudah melakukan kesepakatan bersama Bebin untuk melakukan misi penting yang diberikan oleh Bebin. Di tempat yang berbeda terlihat Bebin sedang menghadang Apeas. Tanpa banyak basa-basi mereka pun bertarung. Tak cukup waktu lama Apeas berhasil mengalahkan Bebin. Setelah itu Apeas bertekad menjadikan Pangeran Bocchi menjadi raja. Di dalam istana Pangeran Daida memberitahukan kepada sang ibunya bahwa dia baru saja memecat Apeas dan Sandeo. Ia pun berkata ingin memindahkan Pangeran Bocchi. Namun sang ibu langsung menolaknya dan mengatakan kalau Pangeran Bocchi masih seperti anak-anak. Di sisi lain terlihat Pangeran Bocchi yang sedang memikirkan sebuah petualangan. Dia kemudian bergegas menemui Ratu Hailing dan mengatakan ingin pergi berpetualang. Dengan keras sang ibu menolaknya dengan mengatakan kalau Pangeran Bocchi adalah seorang yang tuli dan lemah. Dan lagi-lagi hal ini membuat Pangeran Bocchi bersedih. Tapi Pangeran Bocchi tak ingin menyerah. Dia pun membereskan barang-barangnya dan hendak pergi dari istana. Tapi dia dihadang oleh penjaga. Tak kehabisan akal Pangeran Bocchi pun keluar dari jendela kamarnya dengan hanya menggunakan kain yang disambungnya menjadi tali. Hal itu membuat sang ratu panik dan menyuruh pengawalnya menarik kain itu. Namun sayang kain di diikat Pangeran Bocchi terlepas dan dia pun terjatuh. Ratu Hailing yang panik langsung bergegas turun menemui Pangeran Bocchi dan langsung mengeluarkan sihirnya. Dengan sekuat tenaga dia menyembuhkan Pangeran Bocchi dan ternyata sang ratulah yang menyembuhkan luka Pangeran Bocchi sebelumnya. Setelah menyembuhkan Pangeran Bocchi, sang ratu pun langsung pingsan. Saat tersadar sang ratu pun teringat saat pertama kali bertemu Pangeran Bocchi, yang pada awalnya Pangeran Bocchi sangat cuek terhadap dirinya, walau Ratu Hailing sudah berusaha mendekatinya. Hingga suatu saat Pangeran Bocchi melihat ular berkepala dua yang sedang terluka. Ular itu pun menggigitnya. Melihat itu Ratu Hailing pun langsung menolong Pangeran Bocchi. Namun anehnya Pangeran Bocchi malah menangis. Melihat itu Ratu Hailing pun langsung menyembuhkan ular itu. Mulai sejak itu Pangeran Bocchi pun mulai dekat dengan Ratu Hailing. Ia juga selalu bermain dengan ular itu. Hingga suatu hari, Ratu Hailing melahirkan seorang bayi yang tak lain adalah Pangeran Daida. Pada keesokan harinya Pangeran Bocchi diizinkan berpetualang oleh Ratu Hailing. Namun Pangeran Bocchi hanya diizinkan pergi ke rumah orang keluarga Ratu. Ratu Hailing juga memerintahkan Domas dan Hokuro untuk menemani Pangeran Bocchi dalam perjalanan. Pangeran Bocchi yang merasa senang langsung mencium sang ratu. Setelah itu mereka pun berangkat dan memulai petualangan. Namun sesaat kemudian sang ratu mendapat firasat yang sangat buruk. Ia merasa akan terjadi sesuatu kepada Pangeran Bocchi. Kita pun dibawa flashback ke beberapa waktu. Di saat pertama kali Domas bertemu dengan Pangeran Bocchi, Raja Bos pun memerintahkan Domas untuk menjadi guru bagi Pangeran Bocchi. Pada latihan pertamanya, Domas meminta Pangeran Bocchi untuk push up 1000 kali. Namun Pangeran Bocchi tidak mampu melakukannya. Namun Domas selalu memberikan semangat kepada Pangeran Bocchi. Di lain waktu Domas juga belajar bahasa isyarat kepada Ratu Hailing. Awalnya Domas ragu dengan bahasa isyarat yang sudah ia pelajarinya. Namun tanpa diduga Pangeran Bocchi bisa mengerti dengannya dan sangat senang. Hal itu membuat Domas sangat terharu dan menangis. Pangeran Bocchi pun berusaha menenangkannya, dan Domas pun berkata bahwa ia akan melindungi Pangeran Bocchi apapun yang terjadi. Tak lama kemudian Ratu Hailing diberitahukan bahwa penilai peringkat raja-raja sudah tiba di kerajaan mereka, yang mana si penilai akan menetapkan peringkat raja baru setelah kematian Raja Bos. Sementara itu di kamarnya, cermin ajaib mulai mempengaruhi Pangeran Daida. Ia berkata Pangeran Daida harus menyingkirkan semua orang yang mengancam ia di masa depan.
dan salah satunya adalah orang-orang yang ingin menggunakan Pangeran Bocchi untuk melakukan pemberontakan. Sang cermin ajaib lalu berkata kalau perintah untuk membunuh Pangeran Bocchi sudah dilaksanakan. Ia juga mengatakan, Pangeran Daida harus mengambil kekuatan Raja Bos yang sudah meninggal. Namun Pangeran Daida menolaknya karena ia ingin berusaha menggunakan kekuatannya. Sementara di sisi lain Apeas bertemu dengan sang penilai dari Komite Peringkat Raja-Raja. Sang penilai berkata kalau peringkat pertama Raja Bos tak akan tergantikan kalau ia masih hidup. Namun Apeas tidak memperdulikan hal itu. Apeas berkata kalau setiap raja yang mendapatkan peringkat pertama akan mendapatkan sesuatu yang ada di peti tua. Namun semuanya memilih hal yang sama, yaitu harta karun yang sama. Dan mereka mulai kehilangan akal mereka. Di sisi lain kita melihat Pangeran Bocchi dan dua pengawalnya sedang melakukan perjalanan. Tak lama berselang mereka pun telah sampai ke sebuah kota yang ramai. Domas pun memerintahkan Hokuro untuk mengawal Pangeran Bocchi. Sementara Domas akan membeli beberapa keperluan untuk mereka. Sesaat kemudian Pangeran Bocchi menghilang. Ternyata Pangeran Bocchi menonton pertunjukan bersama anak-anak lainnya. Semua orang pun sangat terkejut ketika Pangeran Bocchi memberikan koin emas untuk pertunjukan itu. Tak lama kemudian Hokuro berhasil menemukan Pangeran Bocchi yang sedang tertidur. Namun dia tersadar kalau tas yang dibawa Pangeran Bocchi sudah menghilang. Hal itu membuat Domas sangat marah. Pangeran Bocchi pun meminta maaf atas kesalahannya, dan Domas pun meminta untuk belajar dari kejadian itu. Tetapi Hokuro pun berkata kalau di dalam tas itu ada sesuatu yang penting, yang mana di dalamnya ada sebuah surat dari Ratu Hailing untuk orang tuanya. Namun anehnya Domas tidak memperdulikannya. Di tempat yang berbeda kita melihat Pangeran Daida yang baru saja kalah bertarung dengan monster penguji peringkat para raja-raja. Atas hal itu sang penguji pun memberitahu kalau Pangeran Daida ada di peringkat nomor 90, yang mana hal itu membuat Pangeran Daida kecewa. Di lain sisi kita melihat Pangeran Bocchi dan Domas sedang makan bersama. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Di jalan mereka dikejutkan dengan tas Pangeran Bocchi yang tergeletak di jalan. Namun yang anehnya semua isi dari tas itu masih ada. Setelah itu di perjalanan mereka harus melalui banyak rintangan, sampai Pangeran Bocchi tiba-tiba terperosok ke sebuah lubang yang banyak jebakan. Di dalamnya Pangeran Bocchi pun bertemu dengan kakek tua yang memakai mahkota. Pangeran Bocchi pun menjelaskan apa yang terjadi padanya. Di malam harinya Pangeran Bocchi pun diajak oleh kakek tua makan makanan hasil buruannya. Si kakek tua pun menunjukkan sesosok monster hitam besar kepadanya. Yang mana monster itu pun menyedot sesuatu pada hewan buruan itu. Sesaat kemudian monster itu mulai mengeluarkan banyak hewan dari mulutnya. Lalu kakek tua itu dan Pangeran Bocchi pun menari sebagai ungkapan terima kasihnya kepada hutan itu. Namun sesaat itu si kakek tua bertingkah sangat aneh dan hendak melakukan sesuatu terhadap Pangeran Bocchi. Pangeran Bocchi yang ketakutan pun segera berlari dari tempat itu. Dan beruntungnya Pangeran Bocchi bertemu dengan Domas dan Hokuro yang sedang mencarinya. Saat ditanya pun Pangeran Bocchi tak mau memberitahukan apa-apa kepada mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan mulai beristirahat. Namun secara tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka dari kegelapan. Beruntungnya serangan itu hanya mengenai daging yang dimakan Pangeran Bocchi. Tapi anehnya setelah diperiksa tidak ada siapapun di sekitar mereka. Namun Domas merasa kalau itu ulan Bebin. Setelah Domas melihat pisau yang dipakai adalah milik Bebin. Keesokan harinya Pangeran Bocchi melihat rubah yang telah memakan makanan Pangeran Bocchi pun mati. Mereka pun berpikir kalau pisau yang digunakan untuk menyerang Pangeran Bocchi beracun. Hokuro pun seketika mengingat ketika pertama kali bertemu Pangeran Bocchi, yang mana dirinya pernah dihibur Pangeran Bocchi ketika berada di sebuah makam. Di saat itu juga Hokuro melihat Pangeran Bocchi yang selalu ke makam ibunya. Setelah itu kita kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah kota, yang mana di kota itu terdapat lubang besar yang mengeluarkan api yang dikenal sebagai gerbang neraka. Tetapi kota itu terlihat sangat damai. Domas pun berkata kalau kesatria bawah tanah yang terkuat yang melindungi kota itu dari semua monster yang ada di dunia bawah. Domas memerintahkan Hokuro untuk mencari penginapan untuk mereka, sementara dirinya dan Pangeran Bocchi akan melihat gerbang neraka dari dekat. Setelah sampai gerbang neraka Domas pun memerintahkan Pangeran Bocchi untuk melihatnya dari dekat. Namun tiba-tiba Domas mendorong Pangeran Bocchi hingga terjatuh. Sesaat itu Domas pun tertawa dan juga menangis ketika melihat kenangannya bersama Pangeran Bocchi. Di lain sisi, terlihat Pangeran Daida terbangun di sebuah tempat. Sang ibu pun mengingatkan untuk tidak membuka kotak yang ada di depannya itu. Tapi tetap saja Pangeran Daida membuka kotak itu. Seketika saja seluruh ruangan menjadi gelap. Sesaat kemudian keluarlah sosok Pangeran Bocchi dari dalam kota itu dan berusaha melindungi sang adik.
Sang ibu pun berkata kalau Pangeran Bocchi adalah harapan untuk menyelamatkannya, dan secara tiba-tiba Pangeran Daida pun terbangun dari mimpinya. Dengan rasa amarahnya dia pun tiba-tiba ingin mendapatkan kekuatan sang ayah. Pangeran Daida pun membawa cermin ajaib menuju